Qaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati dan yang kami muliakan para pemuda, para sesepuh, pilih sepuh, kasepuhan, aji sepuh. Yang saya hormati Bapak Tohari sekeluarga beserta kerabat keluarga besarnya. Yang saya hormati seluruh warga di lingkungan sini, ketua rukun tangga, ketua rukun warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak saya sebutkan nama, pangkat, serta gelar, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati Bapak Penghulu, mudah-mudahan beliau sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para tamu, juga calon kedua mempelai yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan limpahan taufik, rahmat, serta hidayahnya, sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu, bersilaturahmi, dan insya Allah kita nanti akan menyaksikan momen yang sangat sakral sekali, yaitu akad nikah juga resepsi pernikahan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi proklamator akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Pada kesempatan ini, saya selaku wakil dari keluarga mempelai pengantin pria dari keluarga Pak D. Soekarno dan Bude Marti, karena saat ini Pak D. Soekarno tidak kuasa untuk menghentikan, sehingga tidak kuasa untuk mengaturkan. Sepertinya beliau sedang merasakan kebahagiaan yang tak terhingga, telah mendapatkan jalinan kasih yang begitu indah, telah menemukan jalinan cinta yang begitu mesra. Begitu pula juga Bude Marti pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena beliau masih sakit, karena beberapa waktu yang lalu kecelakaan, dan sampai saat ini Bude Marti masih dalam pengobatan. Mudah-mudahan Bude Marti yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pesan dari keluarga Pak Dekarno yang pertama, mengaturkan salam hormat, salam taklim katur keluarga Bapak Tohari, juga seluruh warga di lingkungan sini, juga katur seluruh para tamu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keluarga Pak D. Soekarno juga mengaturkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Tohari, juga seluruh warga di lingkungan sini, yang mana kedatangan rombongan kami yang kesekian kalinya sudah disambut dengan begitu baik, baik tempat dan yang lain-lain. Sungguh bagi kami ini suatu penyambutan yang sangat istimewa sekali. Kami tidak akan bisa membalas semua kebaikan ini. Kami hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kelak Allah lah yang akan membalasnya. Amin. Pesan selanjutnya dari keluarga Pak Dekarno, bahwasannya putra kami yang bernama Tri Widodo Santoso, yang dalam keseharian kami biasa memanggil dengan panggilan Mas Wiwit,
kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga Bapak Tohari, dengan harapan tentunya keluarga Bapak Tohari bisa menerima putra kami ini dengan apa adanya, dengan lapang dada, dengan sepenuh hati, sehingga putra kami kelak akan bisa dianggap seperti layaknya keluarga sendiri, sehingga rasa keterbukaan, saling tegur sapa yang baik, nasihat menasihati akan menjadi kebiasaan di dalam keluarga yang baru tersebut nantinya. Amin. Untuk itu kami mohon kesabarannya apabila putra kami nanti belum tahu adat istiadat ataupun tradisi kebaikan yang ada di lingkungan keluarga Bapak Tohari. Untuk itu mohon dikasih pengertian agar putra kami bisa mengerti. Begitu pula kepada Mas Wiwit. Mulai saat ini tentunya Mas Wiwit harus lebih bisa mawas diri, harus lebih bisa bawa diri, dan harus lebih bisa tahu diri. Mas Wiwit nanti akan memiliki 2 dermaga, memiliki 2 orang tua. Keduanya sama beratnya, sama timbangannya. Orang tua pertama orang tua sendiri, yang kedua mertua. Sekalipun sama beratnya, sama timbangannya, tapi ada perbedaannya juga, bahkan sangat banyak sekali perbedaannya. Semua itu nanti akan bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Contoh mungkin kalau di tempat orang tua, Mas Wiwit disapa sama tetangga, disapa sama Pak RT. Tapi kalau di tempat mertua tentunya sebelum disapa harus mau menyapa duluan. Mungkin kalau di tempat orang tua, begitu pagi-pagi terdengar adzan subuh berkumandang, Mas Wiwit dibangunkan sama orang tua suruh sholat subuh. Tapi kalau di tempat mertua tentunya sebelum terdengar adzan subuh berkumandang, Mas Wiwit harus sudah pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, harus standby di masjid. Syukur-syukur Mas Wiwit yang mengumandangkan adzan subuhnya, syukur-syukur lagi Mas Wiwit yang memimpin jadi imam di dalam sholat subuh berjamaahnya. Amin. Untuk itu kepada Bapak Ibu para tamu, mari kita doakan agar kedua mempelai di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya senantiasa diberikan limpahan umur yang panjang, rizki yang melimpah, kehidupan yang barokah, serta keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Juga mudah-mudahan secepatnya diberikan titipan momongan anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin. Sebelum saya akhiri tugas yang diberikan oleh Pak Dekarno, izinkan Bapak Ibu para tamu, saya menyampaikan sesuatu sedikit buat kedua mempelai. Sesuatu ini dulu saya terima ketika saya melangsungkan pernikahan, dan kalau saya mendapatkan tugas seperti saat ini, yang namanya sesuatu ini kalau saya tidak lupa akan saya tularkan. Sesuatu yang pertama, bahwa yang namanya pernikahan itu biasanya identik dengan janur kuning. Janur kuning itu melambangkan kedamaian, keharmonisan. Janur kuning berasal dari kata jannah, nur dan wening. Jannah itu artinya surga, nur itu cahaya, wening itu adalah kesucian. Maka kepada kedua mempelai nanti diharapkan setelah akad nikah menjadikan, memiliki prinsip dan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Suci, yang mempunyai surga, sehingga punya prinsip bahwa rumah tanggaku adalah surgaku. Sesuatu selanjutnya, bahwa yang namanya pasangan suami istri itu kalau di kampung kami di Cawas, Klaten sana namanya garwo. Garwo itu berasal dari kata sigaraning nyowo.
Sigaran itu artinya belahan nyawa, belahan jiwa, belahan hati. Maka yang namanya pasangan suami istri itu harus bisa saling menutupi dan melengkapi, menutupi kejelekan dan melengkapi kekurangan. Sesuatu selanjutnya, siapapun yang berumah tangga pasti kepengen bahagia. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak ada barometernya, tidak bisa diukur dengan harta, pangkat, jabatan, wajah, usia, dan keturunan. Bahagia itu yang tahu diri kita sendiri, karena diri kita yang merasakan. Maka kunci kebahagiaan itu cuma satu, apabila kita mau bersyukur, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Sesuatu selanjutnya, bahwa yang namanya mengarungi bahtera rumah tangga itu tak ubahnya bagaikan kapal berlayar di tengah lautan, tidak selamanya berjalan indah. Pasti akan ketemu badai, pasti akan ketemu masalah. Namun jangan takut, masalah dalam rumah tangga itu tidak untuk dipermasalahkan, tapi untuk dicarikan solusi. Maka apabila ada masalah dalam rumah tangga nanti, jangan saling menyalahkan, tapi lebih baik silahkan berebut salah. Sesuatu selanjutnya, mudah-mudahan bisa dimengerti sama mempelai pengantin wanita, bahwa wanita itu berasal dari kata orang yang berani ditata. Ditata sama siapa? Jadi yang namanya istri dalam suatu rumah tangga kapasitasnya sebagai makmum dan imamnya adalah suami. Maka jadilah istri yang senantiasa patuh, taat, sopan pada suami. Begitu pula suami, jadilah kepala rumah tangga yang senantiasa melindungi, mengayomi, dan memberi suri teladan kepada istri dan anak. Arahkan istri, anak, cucu, cicit, hingga cicitnya cicit masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Sesuatu yang paling terakhir sekali, pesan saya kepada kedua mempelai, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, jangan pernah meninggalkan 5 waktu agar hidup senantiasa terasa indah, agar hidup senantiasa terarah. Hidup yang tidak indah itu ibarat bangunan rumah yang berdiri tanpa pondasi, mudah rusak apabila ada getaran gempa. Hidup yang tanpa arah itu ibarat kapal berlayar di tengah lautan yang tanpa arah, mudah terombang-ambing terancam badai. Mungkin hanya ini yang bisa saya aturkan. Bila ada kata yang kurang berkenan atau terlalu ngelantur, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas waktunya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.